Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas buku tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran 3. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 2 ada di halaman 21 sampai dengan 32. Baik anak-anak, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 3 anak-anak. Hari sudah malam. Benny sedang bermain piano. Benny bermain di dekat kakaknya. Benny memainkan lagu Burung Tantina. Ayo bernyanyi anak-anak. Apakah kamu mengenal lagu Burung Tantina? Tentu anak-anak sudah kenal. Apakah kamu pernah menyanyikannya? Jika belum, perhatikan lagu berikut. Ayo nyanyikan Burung Tantina bersama. Perhatikan tekanan kuat dan lemah. Juga panjang dan pendek bunyi lagunya. Di sini sudah ada teks lagu Burung Tantina anak-anak. Perlu anak-anak ketahui, lagu Burung Tantina adalah ciptaan Sace Hehanusa dan dinyanyikan dengan tempo sedang. Baik, di sini Ibu akan mencoba menyanyikan, anak-anak menyimak. Nanti anak-anak mencoba menyanyikan lagu sendiri, harus lebih baik dari Ibu. Sio Tantina, Burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sio Tantina, Burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Ayo mengamati anak-anak. Amati teks lagu Burung Tantina. Tentukan tekanan kuat dan lemahnya. Tuliskan kosakata untuk tekanan kuat dan lemahnya. Tuliskan kosakata untuk bunyi panjang dan pendeknya. Baik anak-anak, sebelum membahas materi tekanan kuat, tekanan lemah, bunyi pendek dan bunyi panjang, di sini Ibu beri penjelasan terlebih dahulu. Tanda terbuka ke kanan, ini tekanan kuat. Tanda terbuka ke kiri, tekanan lemah. Garis biru bunyi pendek dan garis merah bunyi panjang. Pada teks sudah Ibu beri tanda anak-anak. Di sini sio di sini menggunakan tekanan kuat karena pada akhir syair di sini nadanya naik. Sedangkan pada burung di sini ini tekanannya lemah karena pada akhir syairnya di sini nadanya turun. Sudah Ibu beri tanda semua anak-anak. Untuk bunyi panjang di sini, ini mi 2 ketukan bunyi panjang, di sini sol 3 ketukan bunyi panjang, di sini do 3 ketukan bunyi panjang, di sini do 2 ketukan bunyi panjang, di sini sol 3 ketukan bunyi panjang, di sini sol juga 3 ketukan, di sini do ini 2 ketukan, di sini sol 3 ketukan dan di sini do 3 ketukan. Sedangkan untuk bunyi pendeknya di sini la di sini setengah ketukan, selanjutnya la di sini juga setengah ketukan. Jadi ini kalau kosakatanya sakit ini setengah ketukan, di sini sakit juga setengah ketukan. Tapi kalau pada burung di sini anak-anak ini 1 ketukan anak-anak karena bu ini do dengan mi. Baik, Ibu lanjutkan anak-anak. Untuk tekanan kuat ada pada kosakata Sio Tantina, kabarnya datang dari Sri Rama. Untuk tekanan lemah ada pada kosakata Burung Tantina,
Mati dipanah Raja Nirwana, sakitnya bukan sakit penyakit. Sedangkan untuk bunyi panjang ada pada kosakata Tantina, Nirwana, bukan, penyakit, Rama. Sedangkan bunyi pendek ada pada kosakata sakit. Benny bermain pianonya hebat. Benny bermain di dekat kakaknya. Kakak Benny sedang belajar. Kakak Benny merasa terganggu. Apa kata Benny kepada kakaknya? Tanpa di sini digambar Benny sedang bermain piano dan di sini kakak sedang belajar. Lanjut ke materi ayo menulis anak-anak. Tampak di sini percakapan antara Benny dengan kakak. Ibu yang membacakan teksnya, anak-anak menyimak. Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu. Kakak belajar terganggu oleh Benny. Ya, Dik, kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano, sebaiknya siang hari. Atau Benny mainnya sore hari. Ya, Kak, besok tidak Benny ulangi lagi. Ya sudah, sebaiknya Benny mengerjakan PR. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Tentu sebagai manusia kita pernah melakukan kesalahan anak-anak. Kepada siapa kamu melakukan kesalahan? Kita melakukan kesalahan bisa kepada orang tua, saudara kita, teman-teman kita di sekolah, guru kita, ataupun orang lain. Bagaimana cara kita meminta maaf? Saat kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf dengan cara yang santun. Coba tuliskan permintaan maafmu. Di sini Ibu memberi 5 contoh anak-anak. Anak-anak boleh nanti membuat contoh kalimat yang lain. Baik, Ibu mulai dari contoh kalimat yang pertama. Ayah, maafkan saya karena sudah menumpahkan teh ayah. Kalimat kedua, Ibu, maafkan saya karena sudah memecahkan vas bunga kesayangan Ibu. Kalimat ketiga, aku minta maaf Kak, aku sudah mengotori buku harian Kakak. Kalimat keempat, Dayu, maafkan aku ya, aku lupa membawa buku yang aku pinjam kemarin. Kalimat kelima, maafkan aku Udin, aku tidak sengaja menjatuhkan penggarismu. Ayo mengamati anak-anak. Kemudian Benny membuat PR. Benny ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Benny mengukur benda lebih panjang dari penggaris. Kak, Benny ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan? Benny dapat menggunakan penggaris. Benny dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak. Buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. Mintalah temanmu untuk menjawabnya. Di sini Ibu memberi satu contoh pertanyaan anak-anak. Ini kalimat tanyanya. Apa yang digunakan Benny untuk mengukur piano? Baik, kita amati kalimat tanya ini. Jangan lupa anak-anak, kata tanya apa ini diusahakan diletakkan di paling depan di sini. Awal kalimat tanya menggunakan huruf kapital. Nama orang awalnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Ini alternatif jawaban teman. Untuk mengukur piano, Benny menggunakan meteran. Ini jangan lupa awal kalimat huruf kapital. Di sini karena ini keterangan, ini diberi tanda koma. Awal nama orang huruf kapital, akhir kalimat menggunakan tanda titik. Sebutkan benda yang diukur panjangnya. Tentu anak-anak sudah tahu yang diukur panjangnya bendanya adalah piano. Ibu tulis di sini anak-anak, piano. Penggaris dapat untuk mengukur panjang benda. Sebutkan alat ukur panjang lainnya.
Selain penggaris, alat ukur panjang lainnya adalah meteran anak-anak. Meteran. Penny mengukur panjang piano. Penny menggunakan penggaris lebih dari 1 kali. Penny juga dapat menggunakan meteran. Meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Tampak pada gambar pertama ini, Penny mengukur panjang piano menggunakan meteran kain atau meteran pita atau metelin anak-anak ini namanya. Ibu tulis di sini, ini menggunakan meteran pita atau metelin, ini istilahnya. Selanjutnya, di sini di gambar kedua, ini Penny harus berulang kali mengukur, ini menggunakan penggaris. Penggaris. Ini kalau menggunakan penggaris anak-anak karena berkali-kali, nanti tingkat ketelitiannya rendah dibanding dengan menggunakan meteran pita. Ayo mencoba anak-anak, perhatikan gambar berikut, berikan centang untuk benda yang diukur dengan meteran. Tadi sudah dijelaskan di depan, kalau bendanya ini lebih panjang dari penggaris, ini kita mengukurnya dengan meteran. Kalau bendanya cukup dengan penggaris, kita gunakan penggaris anak-anak. Kita mulai dari soal nomor 1 atau gambar ke-1, ada gambar laptop. Kita kalau mau mengukur lebar dari laptop di sini atau panjang dari laptop di sini, kita cukup menggunakan penggaris anak-anak, tidak perlu meteran. Jadi tidak usah kita centang. Di gambar kedua, di sini ada gambar bufet ini anak-anak. Ini untuk mengukur lebarnya atau mengukur panjang dari bufet ini atau mengukur tingginya anak-anak. Ini kita perlu menggunakan meteran anak-anak karena panjangnya di sini lebih panjang dari penggaris. Kita centang. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak. Tampak di sini gambar akuarium. Untuk menentukan atau mengukur lebar dari akuarium di sini ataupun panjangnya di sini ataupun tingginya di sini, kita memerlukan meteran anak-anak karena ini panjangnya lebih dari panjang penggaris. Ini kita centang. Di gambar keempat ada gambar karpet. Kalau mau mengukur lebar karpet ataupun panjang karpet di sini, ini kita perlu menggunakan meteran karena ini lebih panjang dari penggaris. Kita centang. Lanjut ke gambar nomor 5, ada kipas angin. Di sini untuk mengukur lebar dari kipas angin ataupun tingginya anak-anak, ini kita karena ini kipas anginnya pendek, cukup dengan penggaris. Tidak perlu kita centang. Lanjut, tampak gambar di sini ada gambar laci meja atau laci dari lemari ini anak-anak. Untuk mengukur panjangnya, karena lebih panjang dari penggaris ini anak-anak, kita menggunakan meteran. Biasanya menggunakan meteran roll kecil. Kita centang. Lanjut ke gambar ketujuh kita anak-anak. Tampak di sini gambar vas bunga atau guci anak-anak. Kalau di sini ini adalah gambar vas bunga, tentu ini tidak terlalu besar anak-anak. Kita mengukur lebarnya di sini ataupun tingginya di sini, ini cukup dengan penggaris. Tidak perlu kita centang. Di nomor 8 ada gambar lampu belajar. Ini untuk mengukur lebarnya, juga tingginya di sini, ini cukup menggunakan penggaris anak-anak. Tidak perlu dengan meteran, tidak usah kita centang. Di gambar soal nomor 9 di sini ada pensil anak-anak di sini. Untuk mengukur panjang pensil, ini cukup kita gunakan penggaris, tidak usah kita centang. Di gambar nomor 10 ada gambar pintu untuk mengukur lebar pintu di sini ataupun tinggi atau panjang pintu. Ini kita gunakan meteran karena lebih panjang dari penggaris. Kita centang anak-anak. Lanjut ke soal nomor 11 anak-anak. Tampak di sini gambar jam dinding. Untuk mengukur diameter atau garis tengah dari jam dinding ini, kita cukup menggunakan penggaris anak-anak. Ini tidak perlu kita menggunakan meteran, tidak usah kita centang. Ke soal nomor 12, untuk mengukur lebar dari buku ataupun panjang dari buku di sini, kita cukup menggunakan penggaris, tidak usah kita centang. Lanjut, untuk mengukur panjang sepatu ataupun lebar sepatu di sini, cukup menggunakan penggaris, tidak usah dengan
meteran. Tidak usah kita centang. Lanjut ke panjang penghapus di sini anak-anak, ini atau lebarnya cukup dengan penggaris ini, tidak perlu dengan meteran. Tidak usah kita centang anak-anak. Ke soal nomor 15 kita anak-anak, di sini tampak gambar pagar di sini. Ini untuk mengukur panjang pagar di sini ataupun tinggi pagar di sini ataupun tinggi pagar di sini. Ini kita harus menggunakan meteran anak-anak karena lebih panjang dari penggaris. Kita centang. Meteran untuk mengukur panjang benda. Meteran juga untuk mengukur jarak antara dua benda. Jadi selain untuk mengukur panjang benda, meteran juga untuk mengukur jarak. Ayo membaca anak-anak, amatilah percakapan berikut. Di sini tampak percakapan antara Benny dengan kakak. Ibu membacakan teksnya, anak-anak menyimak. Kak, Benny mau bertanya. Ya, tanya tentang apa? Bagaimana cara menggunakan meteran? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasa ditulis M saja. Di sini tampak Benny sedang mengukur, ini akan menggunakan meteran roll kecil. Di sini juga tampak gambar penggaris anak-anak. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Ya, benar. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 meter sama dengan 100 cm. Tampak di sini Benny sedang membandingkan garis-garis pada penggaris dengan garis-garis pada meteran roll kecil. Ternyata sama anak-anak, ini digunakan untuk mengukur panjang benda. Untuk menambah wawasan, di sini Ibu beri tambahan penjelasan anak-anak. Untuk mengukur panjang benda, di sini pangkal benda harus lurus dengan angka 0, baik itu pada penggaris maupun pada meteran. Ini pangkalnya harus lurus angka 0. Mengukur panjang benda dimulai dari angka 0. Angka 0 harus lurus dengan pangkal benda. Selanjutnya di sini adalah gambar meteran roll kecil. Ayo berlatih anak-anak. Perhatikan percakapan di atas. Percakapan antara Benny dengan kakaknya. Perlu anak-anak ketahui bahwa panjang 1 meter sama dengan 100 cm. Atau 100 cm ini sama dengan 1 meter. Ini kita latihan sekarang. Coba isi titik-titik berikut. Soal nomor 1, titik-titik dan titik-titik merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Ini adalah penggaris dan meteran anak-anak. Ibu tulis di sini penggaris di sini dan meteran. Penggaris dan meteran merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Soal kedua, panjang 3 meter sama dengan titik-titik cm. Cara mudahnya seperti ini. 1 meter sama dengan 100 cm. Kita hafalkan saja. 3 meter kita tinggal bilang 300 cm. 3 meter sama dengan 300 cm. Soal ketiga, 4 meter sama dengan 400 cm. Sekarang soal keempat, titik-titik meter sama dengan 500 cm. Tentu di sini 5 anak-anak. Ini. Dari cm ke meter kita hilangkan nolnya 2, 5. 5 meter sama dengan 500 cm. Titik-titik meter sama dengan 600 cm. Berarti di sini 6 anak-anak. 6 meter sama dengan 600 cm. Mudah bukan? Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar.
Terima kasih.